Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya upload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionos semua, di sini ada informasi dari Newsway, yang mana informasinya di sini keterangannya bagaimana Pi Network bermaksud memperbaiki kesalahan Satoshi Nakamoto gitu ya. Wow, ini menarik nih. Ini menarik ya. Jadi jangan sampai kalian skip ya. Tonton sampai selesai agar kalian semua tidak gagal paham ya. Kita akan langsung saja di sini. Prinsip pertama cryptocurrency seperti yang dikemukakan oleh Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin anonim, dimaksudkan untuk dipenuhi oleh jaringan Pi. Menurut white papernya, tujuannya untuk mengembalikan kekuatan keuangan rakyat. Ini adalah kekuatan pendorong utama proyek. Jaringan Pi berupaya mengembangkan platform untuk kontrak pintar yang diamankan dan dikelola oleh penggunanya. Token utilitas Pi akan memungkinkan tujuan protokol untuk menciptakan pasar peer-to-peer P2P paling inklusif yang pernah dibuat. Jaringan dipaksa oleh maksudnya perusahaan kaya untuk berkonsentrasi gitu ya pada aset digital yang sepenuhnya terdesentralisasi ke dalam jaringan aset digital yang paling penting, Bitcoin. Hanya mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar yang dapat memvalidasi transaksi dengan imbalan token jaringan, karena betapa sulitnya menambang Bitcoin. Protokol yang kuat dan ramah ponsel cerdas adalah apa yang ingin dibuat oleh jaringan Pi. Ya. Kita lanjutkan, meskipun memiliki penghalang minimal untuk masuk, jaringan Pi menawarkan semua keuntungan dari proyek berbasis blockchain. Ini termasuk kemampuan untuk menghindari penyensoran gitu ya. Penyensoran transaksi bisnis tak terbatas antara dua pihak, nama samaran, dan kesetaraan dalam hal uang. Agar terbukti di masa depan, tim pengembangan Pi telah memastikan bahwa mereka tidak bergantung pada mekanisme konsensus Proof of Work (POW) yang dikritik secara luas. Sebaliknya, mekanisme konsensus perjanjian Bizantium Federasi memperdayakan protokol FBA, protokol konsensus Stellar (SCP) yang terkenal, yang merupakan cara kerja blockchain Stellar, dijelaskan di bagian ini. Berbeda dengan jaringan Stellar yang bergantung pada organisasi dan bisnis untuk bertindak sebagai validator simpul, VBA Pi memungkinkan orang biasa menggunakan perangkat mereka untuk melindungi jaringan sambil mendapatkan hadiah. Peran Pionos, kontributor, duta besar, dan node adalah 4 kategori di mana kerangka kerja jaringan Pi dibagi. Di tangga hierarki mohon maaf kalau kurang tepat ya. Hierarki Pi, Pionos adalah level terendah. Itu membutuhkan pengguna ponsel yang sering masuk ke tambang. Untuk keamanan jaringan, setiap kontributor memiliki daftar Pionos yang bekerja di bawah mereka. Saat node menjalankan algoritma dasar SCP, duta besar berupaya memperluas keanggotaan jaringan. Jaringan Pi yang menarik inspirasi dari jaringan blockchain generasi pertama seperti Bitcoin bertujuan untuk menciptakan ilusi kelangkaan token sambil mencegah sebagian besar token terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu. Maksudnya ya seperti Bitcoin zaman sekarang ya, banyak dipegang oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang elit ya. Sebenarnya tujuan Bitcoin bukan seperti itu, namun untuk orang biasa juga sebelumnya seperti yang dijelaskan di sini. Namun ya gagal gitu ya. Dan Pi Coin atau Pi Network lah yang meneruskan perjuangan Bitcoin yang gagal tersebut, kurang lebih begitu ya. Ekosistem jaringan smartphone yang dapat ditambang telah berkembang. Pada April 2021, ia menyediakan testbed fase 2
pengguna sekarang dapat menguji dompet dan browser Pi. Hackathon pertama di jaringan diperkenalkan sebagai bagian dari fase 3 yang dilaksanakan pada Desember 2021. Karena pengenalannya yang tidak lengkap, mata uang Pi tidak memiliki nilai dalam hal biaya. Karena kekuatan komunitas peluncuran lengkap mungkin akan menghasilkan mata uang kripto terdaftar di bursa terpusat. Pemegang koin jangka panjang mungkin mendapat manfaat dari daftar di platform kripto terkenal dengan menjual koin hasil tambang mereka gitu ya. Oke, jadi sahabat-sahabat pionosku semua ya, untuk Picoin itu bertujuan besar memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di Bitcoin gitu ya. Itulah ya, yang mana Bitcoin dulu itu memang tujuannya benar-benar sebagai ya kurang lebih maksud saya sama dengan Picoin ini, namun ya gagal gitu. Dan sekarang Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan menciptakan lagi proyek yang sangat luar biasa ini gitu ya, untuk ya bisa-bisa sebagai pesaing Bitcoin lah, atau bahkan pengganti Bitcoin, kita nggak tahu juga, mungkin kedepannya bisa aja gitu ya, mungkin gitu ya. Di sini saya nggak memastikan loh, nggak mengkonfirmasi, ini sebagai asumsi saja gitu ya. Karena memang tujuan Bitcoin itu seperti yang saya bilang tadi gitu, sama aja seperti Picoin ini gitu. Namun ya gagal, akhirnya listing begitu aja di exchange dan dipermainkan oleh orang-orang kaya ya, orang-orang elit ya. Makanya untuk sekarang yang bisa mendapatkan Bitcoin dengan jumlah banyak itu hanya orang kaya, sedangkan orang biasa-biasa ya mana bisa ya kan. Jadi sahabat Piono semua ya, beruntunglah Anda yang bergabung di jaringan Pi Network ya. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan ini ya, selagi masih bisa mining di handphone ya. Dan jangan-jangan kedepannya udah pindah miningnya hanya bisa di handphone yang canggih seperti yang dibuat oleh Elon Musk, Pi-phone ya. Dan HP-HP biasa seperti yang kita gunakan sekarang ini udah nggak mampu lagi gitu. Jadi kalau misalnya Anda nggak mempunyai Picoin, bisa-bisa Anda nggak bisa beli ya, nggak bisa beli Pi-phone kedepannya buatan dari Elon Musk ya. Elon Musk sendiri pernah mengatakan bahwa Pi-phone itu terinspirasi dari Pi Network gitu ya. Bukan sembarang bikin-bikin nama aja. Dia juga terinspirasi dari proyek Pi Network. Jadi dibalik itu semua bisalah kita duga-duga bahwa Elon Musk dan Dr. Nicholas itu juga ada pembicaraan di belakang proyek Pi Network ini. Ada tujuan besar ke depannya ya. Jadi bagi Anda yang masih mempertahankan mining dan Picoinnya, Andalah orang yang beruntung ya. Sabar aja, tunggu sampai terjadi open mainnet ya. Orang sukses itu orang sabar, dan orang yang tahu arti proses. Orang gagal itu orang yang suka protes dan kagak sabaran, kurang lebih begitulah ya. Dan oke, sekian dulu untuk informasi kita kali ini, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.